الحمد لله. ليش؟ لانه بصراحه انت لما تطلع على الاسماء في الدور صعبة. جد اسماء صعبه. يعني اندونيسيا اليوم فريق مزعج وبيكركب وممكن ياخذ شفنا شو بطاقة. سوى ازعج السعوديه يعني. صح. لولا وجود اندونيسيا بمجموعه السعوديه في الدور الاول لربما كانت صعبة الامور غير هيك. Entah apa yang terjadi, jika timnas Indonesia di ron 3 dipandang sebelah mata oleh para rival, oleh para fans lawan, bahkan jarang dibahas pengamat sepak bola lawan, kini justru berbeda. Sebaliknya, timnas Indonesia malah jadi yang lebih banyak dibahas mereka. Seakan semua sudah berubah sudut pandang karena kejutan yang terjadi pada ron 3. Arab Saudi sudah tak lagi mau meremehkan, walaupun main di kandang sendiri bukan berarti menang di atas lapangan. Wong di atas kertas saja kini sudah terus ada peningkatan dari timnas Indonesia. Begitupun Irak, mereka mungkin bisa mengalahkan Garuda di fase ron kedua dulu. Akan tetapi, kesadaran penuh sepertinya membuka mata mereka. So, inilah berbagai senjata timnas Indonesia yang mulai dicurigai dan dianalisa rival di ron keempat. From the ashes we arise. Garuda will touch the skies. Through the fire, through the... Entah apa yang terjadi. Jika dulu di ron 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, timnas Indonesia sering dipandang sebelah mata, kini semuanya berbalik arah. Dulu banyak rival termasuk para fans dari negara-negara Timur Tengah yang bahkan malas membicarakan Garuda. Nama Indonesia cuma jadi sisipan berita, sekedar pelengkap grup. Di media luar negeri, kita kerap berada di paragraf terakhir artikel atau cuma disebut saat menyebut jadwal pertandingan. Tapi sekarang, justru sorotan lampu terang mengarah lurus ke kita. Bukan cuma di bursa transfer, bukan cuma di media sosial Asia Tenggara, tapi bahkan di forum-forum panas Arab Saudi dan Irak. Seakan semua berubah sejak ron 3. Kejutan demi kejutan yang kita buat, kemenangan-kemenangan yang dianggap tidak masuk akal oleh lawan, ternyata menyisakan bekas luka di benak mereka, luka yang menyakitkan dan juga menakutkan. night and in the day. Together we won't lose our way. Arab Saudi adalah tim yang paling merasakan tajamnya Garuda. Bayangkan, negara yang selama ini merasakan punya hak istimewa di Asia, raksasa yang selalu masuk Piala Dunia, bisa kalah di Gelora Bung Karno. Bagi mereka itu seperti kejadian langka dalam sejarah. Bahkan di berbagai media Arab, kekalahan itu terus dibicarakan sampai sekarang. Mengapa kita kalah dari Indonesia? Itu bukan sekedar pertanyaan teknis, tapi sudah jadi diskusi nasional. Ada yang bilang sepak bola Indonesia berkembang pesat, ada pula yang sinis menyebut kualitas Arab Saudi sedang menurun. Tapi di balik semua alasan itu, satu hal yang pasti, kekalahan Saudi ini membuat mereka tidak lagi berani meremehkan Garuda. Dan menariknya, alih-alih percaya diri dengan status tuan rumah di ron 4, publik Arab justru mulai gelisah. Mereka tahu timnas Indonesia yang akan datang Oktober nanti bukan lagi tim yang sama seperti yang mereka lawan di masa lalu. Yang akan datang adalah generasi emas, tim yang lahir dari kombinasi anak-anak diaspora dan talenta lokal terbaik. Tim yang sudah mencicipi kerasnya Liga Eropa, terbiasa bermain di bawah tekanan puluhan ribu penonton dan punya mentalitas yang tidak mau kalah. وفيها السعودية العراق إندونيسيا. سنترك الحديث السعودي المحسن الحارثي. هنا في الاستوديو نتحدث عن العراق وإندونيسيا. العراق. Lebih dari itu, kalau Arab Saudi sibuk merenung soal kekalahan di GBK, Irak justru punya pandangan berbeda. Mereka tahu betul bahwa kemenangan mereka atas Indonesia di ron kedua dulu tidak lagi relevan. Bagi Irak, tim yang mereka hadapi saat itu hanyalah bayangan dari Indonesia yang sebenarnya. Tim yang masih mencari chemistry, masih beradaptasi dengan gaya permainan pelatih. Tapi di ron 4 ini, mereka sadar akan berhadapan dengan tim yang jauh berbeda, lebih matang, lebih berbahaya, dan punya taktik yang sulit ditebak. Pengamat Irak bahkan mengatakan, Indonesia adalah lawan yang belum bisa dipetakan sepenuhnya. Mereka melihat video potongan pertandingan kita, mempelajari statistik, menonton hasil uji coba. Tapi tetap saja, semua itu tidak cukup untuk membaca kekuatan asli Indonesia. Dan di sepak bola, lawan yang tidak bisa diprediksi adalah lawan yang paling menakutkan.
الحمد لله. ليش؟ لانه بصراحه انت لما تطلع على الاسماء في الدور صعبة. جد اسماء صعبه. يعني اندونيسيا اليوم فريق مزعج وبكركب وممكن ياخذ شفنا شو بطاقة. سوى ازعج السعوديه يعني. صح. لولا وجود اندونيسيا بمجموعه السعوديه في الدور الاول لربما كانت صعدت الأمور غير السعودية هيك. يمكن. Inilah yang membuat para pengamat Arab dan Irak gelisah. Indonesia bisa bermain dengan dua wajah. Nama-nama seperti Miliano Jonathans, Dean Zambergen, dan Adrian Wibowo salah satunya akan siap bermain di round 4. Dengan begitu, kadang kita menekan lawan dengan high press yang agresif. Kadang kita mundur, menunggu momen tepat untuk serangan balik cepat mematikan. Kadang kita membangun serangan dari lini belakang dengan sabar, kadang langsung menusuk lewat senyap dengan kecepatan tinggi. Pola yang terus berubah ini membuat lawan sulit melakukan persiapan. Mereka tak tahu harus melawan gaya yang mana. Dan jangan lupakan, kita masih belum mengeluarkan potensi terbaik. Chemistry belum benar-benar 100% di bawah asuhan Patrick Kluivert. Formasi ideal mungkin baru akan muncul di beberapa laga awal round 4. Apalagi akan ada laga uji coba di September terlebih dahulu. Artinya, lawan akan menghadapi Garuda yang sedang terus berkembang di tengah kompetisi. Dan kalau kita bicara data, mari kita buka mata lebar-lebar. Nilai pasar skuad Indonesia grup ini tertinggi di antara semua tim. Irak, yang katanya unggulan kedua, punya market value sekitar 277 miliar rupiah. Arab Saudi, langganan Piala Dunia, bernilai 438 miliar rupiah. Dan siapa nomor 1? Ya, Indonesia. Negara yang dulu dianggap kecil, remeh, dan hanya kuat di ASEAN itu, kini punya nilai pasar 606 miliar rupiah lebih. Find my spark. From the ashes we all rise. Garuda will touch the Nilai ini memang tidak menjamin kemenangan, tapi nilai ini adalah simbol-simbol bahwa pemain kita punya kualitas yang diakui di kancah internasional. Simbol dari pengorbanan pemain diaspora yang meninggalkan kenyamanan Eropa demi membela merah putih. Generasi ini datang bukan untuk sekedar ikut meramaikan, mereka datang untuk mencetak sejarah. Bahkan, mantan pemain sekaligus pengamat sepak bola Irak, Haitham Kadim, terang-terangan mengakui, semua orang membicarakan Arab Saudi, tapi saya melihat Indonesia sebagai tim yang paling berkembang di Asia Timur. Dia memuji kecepatan, disiplin, dan kemampuan Garuda membangun serangan dari kiper, sesuatu yang katanya jarang dimiliki tim Asia lainnya. Pernyataan ini bukan basa-basi, ini adalah sinyal bahwa persepsi sudah berubah. Dulu kita underdog, sekarang kita ancaman utama. Pada intinya, semua yang terjadi di round 3 bukan hanya kemenangan di atas kertas, tapi perubahan cara pandang dunia terhadap timnas Indonesia. Dulu kita hanya pelengkap grup, sekarang kita jadi pusat perhatian. Dulu lawan memandang rendah, sekarang mereka menghitung setiap detail pergerakan kita. Arab Saudi dan Irak sudah paham bahwa Garuda yang akan mereka hadapi bukan sekedar tim penuh semangat, tapi pasukan yang punya kualitas, taktik, dan mental juara. Inilah generasi yang dibangun dari pengalaman Eropa, dibentuk dengan disiplin dan dibakar oleh rasa bangga membela bendera merah putih. Round 4 nanti bukan sekedar laga, tapi panggung untuk membuktikan bahwa semua kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Karena Garuda sudah siap bukan sekedar bertahan, tapi untuk terbang tinggi dan mungkin meledak jadi kejutan terbesar di Asia.